Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mesya Nabila dan teman saya Muhammad Al-Fajri. Di sini kita akan membahas karya 3.3, yaitu menganalisis kue Indonesia dari umbi-umbian. Isi materinya yaitu 1. Pengertian umbi-umbian, 2. Jenis umbi-umbian, 3. Karakteristik umbi-umbian, 4. Kue umbi-umbian dari Indonesia, 5. Teknik pengolahan umbi-umbian. Pengertian kue Indonesia dari umbi-umbian yaitu makanan yang dimakan sebagai selingan. Ada kue basah dan kue kering. Jenis umbi-umbian yang sering digunakan untuk kue-kue adalah ubi, kayu singkong, ubi jalar, talas Garut, ganyong, dan kentang. Karakteristik umbi-umbian yang digunakan untuk pembuatan kue pada umumnya ubi yang sudah cukup tua dan disesuaikan dengan kegunaannya. Umbi yang terlalu tua mengandung kadar tepung yang tinggi dan memiliki serat banyak. Sedangkan umbi yang muda kadar airnya tinggi namun zat tepungnya kurang. Dengan demikian, keduanya kurang baik digunakan untuk pembuatan kue. Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam pengolahan umbi-umbian untuk dijadikan kue. 1. Umbi-umbian sebaiknya segera digunakan agar warnanya tidak berubah dan rasanya tidak menjadi pahit. Sedangkan ubi jalar dapat disimpan beberapa hari agar rasanya lebih manis. 2. Cucilah sesudah dan sebelum dikupas. 3. Hati-hati terhadap beberapa jenis umbi yang mengandung racun atau menimbulkan rasa gatal. 4. Rendam dalam air garam untuk menghilangkan rasa gatal. 5. Rendam dalam air pencuci beras agar yang putih menjadi lebih putih. Dan materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Muhammad Al-Fajri. Assalamualaikum, saya Muhammad Al-Fajri akan melanjutkan materi yang telah dibahas oleh Mesya Nabila. Nah, di sini ada kue umbi-umbian dari Indonesia, macam-macam kue dari umbi-umbian. Pertama ada kue kacamata, yaitu kue kacamata terbuat dari campuran singkong, pisang, dan taburan kelapa parut yang rasanya manis dan legit. Nah, kue ini berasal dari daerah Jawa Barat, memiliki nama lain Puntrinong, dan kue kacamata di Jawa Tengah disebutnya dengan nama kue motokebo atau kue mata sapi. Nah, di sebelah kanan ada gambar kue kacamata, contoh gambar kue kacamata. Nah, dan yang kedua ada kue klepon terbuat dari umbi-umbian, yaitu ubi jalar yang rasanya pun legit dan enak. Kue ini berasal dari daerah Jawa Tengah. Yang ketiga ada misro, yaitu misro adalah makanan singkong yang rasanya manis dan lezat. Misro terbuat dari singkong parut yang dicampur dengan parutan kelapa dan garam. Misro adalah makanan khas dari daerah Bandung, Jawa Barat. Kue lemet. Lemet merupakan kue atau jajanan tradisional yang berbahan dasar singkong. Biasanya dicampur dengan kelapa dan gula. Tekstur makanannya biasanya tuh kenyal karena dikukus, dan rasanya sudah pasti manis karena ada campuran gula merah sebagai isiannya, dan bentuk lemet adalah persegi panjang mirip seperti lontong. Nah, bentuk lemet dan kue lemet ini dibungkus dengan daun pisang tanpa sematan lidi agar lebih mudah menyantapnya. Dan kue lemet ini berasal dari daerah Jawa Tengah dan Jawa Timur. Nah, di sini ada getuk lindri, yaitu getuk lindri adalah kue tradisional khas Jawa yang mudah ditemukan di pasar-pasar tradisional, berasal dari daerah Jawa Tengah dan Jawa Timur. Dengan bahan utama dari singkong, berbeda dengan getuk-getuk pada umumnya, getuk lindri biasanya dibuat menyerupai sebuah bongkahan mie yang digulung menjadi sebuah bongkahan kecil. Tak lupa, getuk lindri juga ditaburi dengan parutan kelapa yang menambah kesedapannya rasa aroma dari getuk lindri. Nah,
Aroma getuk lindri ini sangatlah khas, sangat berbeda dengan getuk-getuk pada umumnya seperti getuk Magelang walaupun bahan dasarnya sama. Getuk lindri merupakan salah satu variasi dari getuk dengan ciri khas singkong yang sudah matang, digiling halus, kemudian dicampur dengan cairan gula pasir dan dibubuhi pewarna makanan. Rasa dari getuk lindri ini sangat enak dan teksturnya lembut. Apalagi ada taburan kelapa di atasnya menambah rasa gurih dari getuk lindri. Nah, di sini ada teknik pengolahan cara membuat kue lemet singkong. Pertama, siapkan wadah bersih, masukkan singkong parut ke dalam wadah, tambahkan dengan kelapa parut, garam, dan gula pasir. Kedua, ambil dan usap daun pisang dengan kain basah yang bersih, bentuk daun pisang menjadi cetakan atau bungkusan. Beri adonan lemet singkong dan lipat. Kukus selama 30 menit di atas api sedang sampai matang, angkat dan hidangkan dalam keadaan dipotong-potong. Teknik pengolahan cara membuatnya, campur singkong parut kelapa dan garam, aduk rata. Bentuk bulat dan isi tengahnya dengan gula merah, bentuk bulat panjang. Kedua, goreng dalam minyak panas dan banyak hingga kuning keemasan, tiriskan. Ketiga, jika singkong terlalu berair, peras sedikit untuk mengurangi kadar airnya. Nah, di sini ada teknik pengolahan cara membuat getuk lindri. Pertama, kupas dahulu singkong terbaik, lalu bersihkan hingga tampak putih benar dan mengkilap. Selanjutnya singkong dipotong-potong jadi bagian kecil sesuai selera. Kedua, setelah singkong yang telah dipotong-potong direbus hingga singkong menjadi empuk teksturnya atau pulen rasanya. Kemudian angkat dan tiriskan. Keempat, selanjutnya singkong yang sudah direbus tadi diulek atau ditumbuk hingga kalis benar. Kelima, kemudian singkong yang sudah kalis dimasukkan ke dalam suatu wadah. Lalu tambahkan garam halus dan gula pasir yang telah tersedia. Keenam, setelah itu uleni menggunakan tangan hingga semua benar tercampur sempurna. Ketujuh, adonan dipisah menjadi beberapa bagian pada wadah yang berbeda-beda, lalu diberi pewarna yang berbeda-beda pula masing-masing adonan dalam wadah. Kedelapan, uleni kembali hingga rata. Kesembilan, bentuk adonan menjadi getuk lindri seperti gambar, atau bisa juga menggunakan cetakan getuk lindri. Ke-10, kemudian kukus lagi hingga masak. 11, sambil menunggu masak, silakan campur kelapa parut dan dengan garam sedikit, lalu diaduk dan dikukus sekejap saja. Setelah masuk, taburkan parutan kelapa yang telah dikukus tadi di atas getuk lindri. Ke-12, jadilah getuk lindri lezat dan empuk yang siap dihidangkan dan dinikmati. Nah, sekian untuk PPT yang telah dibahas oleh Kang Fahmi. Mohon maaf bila ada salah kata atau ada apapun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.